Oke, tadi ada yang tanya gambar grafiknya, bingung gambar grafiknya. Bukan grafik ya itu, tapi cash flow ya. Cash flow atau grafik? Cash flow diagram toh ya? Iya Pak, cash flow diagram. Ya, nomor 2. Mana yang bingung? Ya diikuti aja ini ya. Berapa besarnya total biaya yang harus dikeluarkan selama 8 tahun jika dihitung waktu sekarang. Jadi selama 8 tahun itu biayanya berapa? Selama 8 tahun itu kan ini ya, akhir tahun pertama mengeluarkan biaya 5 juta. Ya, berarti di cash flow-nya ada pengeluaran 5 juta di akhir tahun pertama. Terus kemudian berikutnya 5 juta akhir tahun ke 5. Ya toh? 4 juta akhir tahun ke 6. 3 juta akhir tahun ke 7. 2 juta akhir tahun ke 8. Apanya yang dibingung? Ya diikuti soalnya ini aja. Apanya yang dibingungkan? Yang namanya cash flow diagram itu kan ini ya. Cash flow diagram. Ini kelihatan ininya, apa itu namanya? PowerPoint-nya sudah kelihatan ya? Iya Pak, sudah. Kelihatan Pak. Iya Pak, kelihatan. Ya. Cash flow ya seperti ini ya, cash flow harus jelas. Ini kan jelas ya. Ini awal tahun, akhir tahun. Ini rentang segini ini tahun pertama, rentang segini tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Cash flow itu harus lengkap. Yang pertama tahunnya ini harus jelas ya. Terus uang keluar, ini uang keluar di atas, uang masuk ini ya. Uang masuk, uang keluar. Terus suku bunganya berapa harus jelas. Yang ditanyakan ya harus jelas. Misalkan ini total biayanya yang dikeluarkan ya di sini aja dipasang. Total sini ya, dibaliknya sini atau gimana ya. Sini misalkan total. Kalau ini berapa sih? Kalau di sini nanti dikira ini. Dikira apa ya? Atau ya dihitung aja ini. Yang di misalkan nilai future di sini. Ya. Harus jelas. Harus jelas juga. Jadi nilainya harus jelas. Misalkan 1000 segini, 2000 ya 2 kalinya ini. Skalanya harus benar ya. 3000 berarti 3 kalinya ini. Skalanya harus benar. Yang namanya cash flow seperti itu. Ya. Harus jelas. Ada yang gambar tahunnya nggak ada. Gimana kan bingung juga. Ada yang gambar ada angkanya tapi panjangnya grafik ini skalanya nggak benar ini. Kan ya repot nanti apa namanya ya kalau skalanya nggak benar ya nggak indah ya. Lagian nggak anu ya nggak pas nanti. Skalanya harus benar seperti ini. Nanti kalau skalanya nggak benar, mestinya gradien gini jadi lurus gini, nggak anu. Apa kita lihat sepintas kita nggak tahu gitu loh. Kalau skalanya benar, oh ini ternyata lurus gradien.
Nah, kalau yang nomor 2 itu kan gradien turun ya. Seperti ini. Ya diikuti aja soalnya, harus digambar. Ya. Ini ada contohnya punya siapa ini? Nah, ini. Ini kelihatan ini. Punya Imro'atul Mufidah ya. Imro'atul Mufidah. Tapi ini kayaknya kurang pas dikit ini. Kurang pas dikit ini. Jadi ininya udah betul ini 5 juta. Jadi akhir tahun kelima, akhir tahun pertama 5 juta. Yang mestinya panjangnya sama dengan ini. Tapi kalau skala sih enggak terlalu, impact-nya enggak terlalu ini ya. Nah, yang penting ini loh, rumus apa itu? Tahunnya jelas, terus angkanya ini juga jelas. Terus ini I-nya ya, apa namanya, suku bunganya harus jelas. Yang ditanyakan kan totalnya ini ya, total apa namanya, total pengeluaran ya. Ini 5 juta, terus ini 5 juta, 4 juta, 3 juta, 2 juta. Berarti ini difucekan ke sini gitu. Fucekan ke sini. Terserah ini P-nya dari bawah gini boleh lah. Pokok Anda paham sebetulnya yang di P-nya dari bawah ke sini juga boleh, dari atas ke sini boleh. Pokoknya yang ditanyakan totalnya ini loh, totalnya ini. Mestinya dari bawah sini ya, karena totalnya ini yang dikeluarkan kalau di total itu berapa ya. Berarti sebetulnya kan uang kita ya ini di sini sebetulnya pertama di sini terus dikeluarkan, nggak masalah ya. Anda gambarnya di sini atau di sini nggak masalah. Ini kan masih apa? Kecuali kalau seperti ini nomor 1 ini. Nah kalau seperti ini kita nabung ya. Ini nabung. Soal nomor 1 apa toh? Bila kita menyimpan, nah nabung. Nabung itu berarti kita keluarkan. Berarti ini kita ambil, kita mendapatkan uang itu ya dari sini, jangan dari sini. Ya, jangan dari sini. Karena ini mengeluarkan, terus kita mendapatkan, nah di sini pasnya. Tapi kalau ini kan, kalau ini kan apa namanya, yang dikeluarkan ya, dikeluarkan. Bukan kita mendapatkan ya. Yang penting Anda tahu ini kita totalnya ini semua ya, totalnya ini semua. Berarti kan mestinya uang kita ya, uang kita pertama itu kalau dihitung dari awal itu dihitung dipresentkan itu berapa nilainya. Ya. Ini hanya contoh soal sederhana saja. Jadi yang ini tidak usah bingung, terserah ini Anda. Tapi kalau yang ini, karena menyimpan uang, ya menyimpan uang, itu berarti yang dikeluarkan, ditaruh di bank di sini, berarti yang ditanya berapa yang kita dapatkan setelah ini, ya harus di sini, jangan sampai di sini, ya, jangan sampai di sini. Kalau yang ini, ya. Karena ini ada uang masuk, ada uang keluar, terus yang masuk berapa. Yang harus kita dapatkan berapa. Ini harus. Tapi kalau yang ini kan sebetulnya menghitung jumlahnya ini aja, harus dipresentkan gitu aja. Ini biaya yang dikeluarkan. Nanti aplikasinya enggak seperti ini aplikasinya sebetulnya. Ini hanya ngetes ini aja saya. Hanya ngetes bagaimana Anda menghitung gradien ini aja sebetulnya, ngetes ini. Tapi implementasinya nanti enggak seperti ini mestinya. Implementasinya pasti misalkan ini sebuah usaha dengan modal sekian, ini modalnya.
Pertama modal 5 juta sudah mengeluarkan harus ini. Nah, mestinya akhir 10 tahun ya, setelah 10 tahun yang kita dapatkan harus berapa minimal, harus berapa supaya tidak rugi gitu. Ini baru di sini. Ya. Ini kan masih awal ya, masih awal, jadi untuk menghitung apa namanya totalnya ini, menghitung total biayanya ini terserah, ini Anda taruh sini atau di sini. Yang penting di awal ya, jangan di sini karena yang ditanyakan present. Ya kan present. Itu. Ada yang ditanyakan lagi? Gimana? Siapa tadi? Indah ya? Yang tanya tadi, siapa ya tadi yang tanya? Yang tanya tadi siapa? Gak lupa saya. Gimana? Bisa dipahami kira-kira? Siapa tadi yang tanya ya? Indah, Pak. Sudah ya? Nah, yang sudah mengerjakan, yang salah itu di sini ya. Yang banyak salah, itu di sini. Jadi kalau ini setelah mendapatkan nilai apa namanya, nilai yang seragam ya, atau annualnya, setelah mendapatkan nilai seragam kan difujekan ya, difujekan ke sini. Tapi sebelum difujekan kan dicari annuity-nya, dicari seperti ini. Nah setelah membuat, jadi langkah pertama membuat apa namanya ini cash flow diagramnya ya. Setelah itu dari gradient series ini dicari annuity ya, dicari annuity, nilai seragamnya yang kemarin mana ini. Bentar, saya pindah ke sini dulu. Nah, coba. Nah, ini. Jadi, kalau ada soal seperti ini, pertama dicari nilai seragamnya. Setelah nilai seragamnya, baru setelah ketemu baru difujekan kan ya. Kalau tadi, waduh kok ini ya, mana tadi? Sebentar, balik ke anu lagi tadi, kerjaannya ini aja, siapa aja namanya. Nah, oke, ini kelihatan ya situ ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ini harus dicari nilai seragamnya. Nilai seragamnya adalah dicari ini. Pertama, X-nya, nilai seragamnya ini. X adalah A fungsi G ya. I-nya 8, ini I8. Banyaknya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mestinya ini ada titik-titiknya gitu ya. Terus ini dijumlahkan dengan 5.000. A-nya adalah ini 5.000. Karena ini tidak langsung mulai nol kan ya. Kecuali mulai nol sini, mulai nol gini. Tidak perlu ditambahkan. Jadi ini mulainya 5.000 terus naik 1.000 gitu. Berarti kenaikannya 1.000. Terus dicari tabelnya ini A fungsi G, ini bukan 6 G. Nah, ini banyak sekali nulis yang kadang
nggak jelas ini, nggak tahu ini nyontoh atau gimana, atau nulis sendiri, ya, atau memang tulisannya seperti ini kalau nulis G, ya. Yang jelas ya kadang saya bingung juga ini tulisannya apa, itu kan bingung. Kadang ini garis cuman kecil aja kayak koma, atau mungkin nyontoh yang dicontoh juga gitu, ya. Ya coba, walaupun nyontoh boleh, tapi harus dipahami ya, dipahami betul. Jangan nyontoh sekedar nyontoh, akhirnya tulisannya tidak benar. Oke, ini kenaikannya 1000, ya. Jadi dicari nilai seragamnya atau anuitinya. Anuiti adalah ini selisihnya, kenaikannya 1000, A fungsi G, I-nya 8, ya, I-nya 8%. Terus ini jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ditambahkan ini kenaikannya 5000. Setelah ketemu ini, ya, kemudian dicari ini ya. Jadi ini kemudian dipujakan pakai rumus F fungsi A. Dengan rumus F fungsi A jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih sampai di sini. Ya. Masih sampai di sini. Lalu difujakan lagi ke sini. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dengan fungsi F fungsi P. Ya, yang diketahui P-nya kan di sini ya. Di sini nilainya berapa ini? Ini difujakan dulu melalui F fungsi A sini. Ya. Baru digeser ke sini. Gitu caranya. Nah, agar Anda kira-kira nilai ini benar enggak? Kalau pengen tahu ya coba aja difujakan satu-satu. 5000 fujakan ke sini pakai F fungsi P, ya. Berapa ini? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. 9 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Terus ditambah 6000 difujakan ke sini. Tambah lagi 7000 fujakan ke sini, tambah 8000 fujakan, tambah 9000 fujakan. Kalau pengen tahu nilainya ini udah bener enggak? Ya. Atau diyakinkan dulu rumusnya. Rumusnya bener ya pasti betul nilainya sekian. Itu caranya. Ya. Kebanyakan yang keliru itu adalah ini. Ini banyak yang 4 ini. Kalau difujakan ini ya, anuiti kalau difujakan nilai fuja itu tepat di sini. Di sini. Jangan lupa ya. Jadi kesininya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi difujakan lagi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini banyak yang 4 ini. Ya. Nah, sedangkan yang ini kan dipresentkan ya. Ini setelah difujakan, setelah dicari anuitinya adalah 5 juta dikurangi 1 juta, tapi sudah dikalikan dengan ini, dikalikan ini ya. Ini. Setelah tahu A-nya, ini dipresentkan, kecuali dipresentkan. Ini 4 ini dipresentkan, enggak, di sini enggak. Ya, seperti ini dipresentkan 4, 1, 2, 3, 4. Itu nilai present itu enggak di sini, enggak pas di sini, tapi di sini. Sehingga untuk mempresentkan lagi hanya butuh berapa tahun? 1, 2, 3, 4.
Jadi ngitungnya tidak dari sini, tapi dari sini. Nah itu agak beda dikit dengan Fuce ya. Kalau Fuce tadi persis di sini, tapi kalau di present kan mulai ngitungnya di sini. 1, 2, 3, 4. Gitu. Bisa dipahami ya kira-kira? Bisa dipahami? Gimana? Bisa, Pak. Oke, oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi kira-kira? Nah, ini rumus gradien untuk naik. Ya. Nah, kalau ini ada apa namanya? Ini agak naik ya, berarti ini kenaikannya 4.000 ditambah X ini. X-nya yang ini. Tapi untuk turun caranya ya ini tadi 4.000 min 1.000 kali ini. Ini. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Ada pertanyaan lagi? Ya, ini saya record, nanti saya share juga di Google. Siapa tadi yang tanya? Indah atau siapa ya tadi ya? Gimana? Yang nanya apa? Ininya, cash flow-nya tadi. Sudah paham atau belum? Sudah, Pak. Sudah? Iya. Ya, ya. Ada pertanyaan lagi? Siapa yang tanya lagi? Anggi Maulana. Gimana? Ada yang tanya lagi? Anggi Maulana. Gimana? 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 Ada tanya lagi? Ada tanya lagi? Ayo. Coba Anda lihat di ini, sebentar. Ada contoh-contohnya di buku ya. Di buku itu ada contohnya. Di buku ya. Nah ini. Waduh. Ini. Ini contohnya ini. Nah ini kan persis soal nomor 2 ya. Di buku ini ada ini contohnya. Ini kan persis ya. Jadi total biayanya ini, cuman yang punya saya di sini saya tambahi lagi ya 1. Ini kan sama ini 6.000 dikurangi ini adalah kenaikannya penurunannya 1.000 fungsi G ya. I-nya 7, ini 5-nya tuh 2, 3, 4, 5. Sama, ini sama dengan nomor 2 ini. Coba lihat di buku ya. Di buku tentang gradient series, contoh-contoh soal itu ada itu. Ya.
Terus ini kalau ini difucekan dulu ya. Ini difucekan di sini. Ini F fungsi A 75. I-nya 7, 5. Ini difucekan dulu, digeser sini dulu. Difucekan, lalu digeser ke sini. Dengan dipresentkan P fungsi F berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini. Jadi ini difucekan dulu di sini dulu, lalu digeser lagi ke sini. Ini. Coba Anda lihat contoh-contoh. Contoh berapa? Ini contoh soal nomor 3 di gradient series ya. Di bab gradient series di buku. Ini ada ini contohnya. Tapi ini cara pengerjaannya digeser dulu ke sini semua. Ya. Lalu digeser ke sini. Gitu. Kalau punya siapa tadi yang saya contohkan tadi, ini dipresentkan. Kalau dipresentkan berarti di sini letaknya present. Enggak di sini enggak. Bedanya itu kalau annuity pakai rumus P fungsi A itu jatuhnya di sini. Tapi difucekan jatuhnya di sini pas. Seperti ini, kalau ini difucekan F fungsi A jatuhnya di sini, terus digeser ke sini dengan ini 9 ini. P fungsi F 9 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sebetulnya ada beberapa cara. Oke, gitu ya. Paham kira-kira? Gimana tadi? Sudah paham belum? Paham, Pak. Oke, paham. Ada pertanyaan lagi? Ilham Ardani. Ada pertanyaan lagi enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya? Oke, saya rasa kalau enggak ada, tolong segera dikerjakan karena minggu Senin nanti juga ada tugas lagi. Jadi segera dikerjakan. Saya lihat yang mengerjakannya kok masih berapa itu? Sedikit sekali. Dari 100 lebih orang, hanya berapa itu, 30-an atau berapa yang menjaganya. Yang sudah menjaganya. Tapi ya ada yang betul, ada yang pasti insya Allah saya koreksi satu-satu dan saya kasih komentar kurangnya apa gitu ya. Tapi yang jelas cara mengerjakannya yang pertama, kalau ada soal, yang namanya soal permasalahan itu pasti dalam bentuk kalimat atau data ya. Dalam bentuk kalimat atau data. Kemudian Anda sederhanakan dari kalimat yang panjang atau data yang banyak, Anda sederhanakan menjadi cash flow diagram seperti ini. Cash flow diagram itu ya harus jelas tahunnya, kemudian mana itu pengeluaran, mana itu pemasukan ya. Harus jelas, terus suku bunganya yang dipakai berapa, harus jelas, baru ditentukan rumusnya seperti ini. Yang ditanya harus jelas, mana dipresentkan atau difucekan. Ya. Terus baru dibuat rumusnya. Seperti ini. Kalau sudah rumusnya sudah jelas, tinggal memasukkan nilai tabelnya, lalu dikalikan atau dijumlahkan gitu ya. Itu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri ya untuk tambahan ini. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, kalau bisa saya akhiri sekian dan ini nanti yang saya upload di ini ya, Google Classroom supaya mungkin ada yang tidak bisa ngikuti tambahan ini bisa lihat videonya.
Oke, saya akhir sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.